Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mengawali pembahasan kita tentang listrik magnet dengan pokok bahasan yaitu medan listrik. Kita akan melihat beberapa hal yang penting sebelum kita membahas mengenai medan listrik tersebut, yaitu tentang tujuan perkuliahan kita atau tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah merumuskan medan listrik yang ditimbulkan oleh dua muatan yang sejenis. Demikian pula halnya untuk dua muatan yang tidak sejenis yang berjarak d. Kemudian kedua, kita akan merumuskan medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat bermuatan yang panjangnya L pada jarak Z dari titik tengah kawat. Baik, kita terlebih dahulu melihat hukum Coulomb atau gaya listrik, di mana hukum Coulomb itu menyatakan bahwa dua muatan yang sejenis, yaitu muatan positif dengan muatan positif ataukah muatan negatif dengan muatan negatif akan saling tolak menolak, sehingga terlihat pada gambar bahwa gaya F-nya itu adalah arahnya menuju keluar meninggalkan muatannya. Nah, ini yang kita sebut dengan muatan yang sejenis, maka gaya yang muncul akan saling tolak menolak. Dan tentu kalau kita ingin menggambar gaya, di sini juga sebenarnya ada gaya F, arahnya keluar ya, meninggalkan muatan. Sedangkan kalau muatan tersebut adalah muatan yang tidak sejenis itu artinya apa? Salah satu muatannya muatan negatif dan yang lainnya adalah muatan positif, maka akan timbul yang kita sebut dengan gaya tarik-menarik antar kedua muatan, sehingga arah gayanya menuju muatan pada salah satu muatan tersebut, dan itulah yang kita sebut sebagai gaya Coulomb. Nah, pernyataan kedua daripada gaya Coulomb bahwa besarnya gaya listrik, apakah gaya tarik-menarik ataukah gaya tolak-menolak itu sebanding dengan perkalian kedua muatan. Jadi sebanding dengan perkalian kedua muatan, ya. Dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan tersebut. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumus F ya adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Nah, ini adalah untuk yang gaya tolak menolak. Sedangkan untuk gaya tarik menarik adalah 1/4 pi epsilon 0, ada minus karena muatannya minus Q dikali Q per R kuadrat. Nah, formulasi ini dinyatakan dalam bentuk besar ya, besaran skalar. Nah, namun demikian karena mengingat F itu adalah sebuah besaran vektor, maka kedua persamaan ini biasanya dinyatakan seperti berikut, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per Q
kemudian R kuadrat. Nah, di sini ada vektor satuan R. Nah, misalkan kita sebutnya ini sebagai persamaan 31. Nah, inilah persamaan yang berkaitan tentang gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Nah, jika sekiranya muatan Q besar ini kita hilangkan, maka akan timbul ada yang kita sebut dengan E. E itu tak lain adalah medan listrik. Sehingga secara formulasi bisa kita katakan bahwa E adalah, kalau kita nyatakan dalam bentuk besaran skalar seperti, saya tulis dulu, E itu dinyatakan sebagai gaya yang bekerja pada salah satu titik dibagi dengan Q. Jadi gaya yang bekerja pada titik B dibagi dengan Q, berarti dihilangkan Q-nya. Ya. Sehingga kalau misalkan kita ambil untuk yang gambar ini, maka itu adalah 1/4pi epsilon 0, karena dibagi dengan Q, maka tinggal Q R kuadrat. Demikian pula untuk gambar yang di bawah ini, gambar yang ini, ya, maka E sama dengan F dibagi dengan Q sama dengan 1/4pi epsilon 0, karena sudah dibagi ada tanda minus karena muatannya adalah minus, maka kita tulis Q R kuadrat. Nah, dengan cara yang sama untuk medan, karena medan juga itu tak lain adalah sebuah besaran vektor, sehingga kedua persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai E adalah 1/4pi epsilon 0, kemudian Q per R kuadrat, kemudian R topi. Nah, jadi ini adalah persamaan 32. Nah, inilah yang secara formulasi dasar yang kita ketahui tentang gaya dan medan listrik. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita memiliki muatan yang terdistribusi? Jadi muatan yang terdistribusi artinya kita ambil dulu untuk muatan distribusi kontinu seperti berikut ini. Artinya ada beberapa muatan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, pada jarak R1 ada ditempatkan muatan Q, demikian pula diukur dari Q2 adalah R2, Q3 adalah R3, dan Q4 adalah R4. Nah, berapa besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q? Karena F adalah sebuah besaran vektor, ya, maka bisa kita gunakan perkalian vektor, penjumlahan vektor, di mana F pada Q itu adalah tali merupakan penjumlahan F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3 ditambah dengan F4 dan seterusnya, andaikan kita masih memiliki muatan yang Q5, Q6, Q7, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggantikan masing-masing F1, F2, F3, F4 sesuai dengan persamaan 3, 1 tadi, maka kita dapatkan, ya. Jadi saya ambil contoh, kita masukkan misalkan F1 itu adalah 1/4pi epsilon 0, ya, sama dengan Q1 per kali Q, kemudian R1 pangkat 2, kemudian di sini adalah R1 topi, dan seterusnya untuk F2, F3,
dan R4 ya. Seterusnya untuk F1, F2, kemudian kita masukkan ke persamaan ini, penjumlahan gaya ini, maka akan kita dapatkan penjumlahan gaya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 I1 per Q R1 pangkat 2 kemudian 1 kopi, kemudian kita dapatkan 1/4 pi epsilon 0 I2 pi, kemudian R2 pangkat 2 topi, nah ditambah 1/4 pi epsilon 0 3 Q per R3 pangkat 2 kemudian kopi tambah 1/4 pi epsilon 0 I4 Q per R4 pangkat 2 R4 kopi, dan seterusnya andaikan ada. Nah, ini adalah sebuah hasil hasil penjumlahan dari besaran-besaran yang kita dapatkan berdasarkan distribusi muatan yang sifatnya discontinue. Jadi perlu saya jelaskan bahwa discontinue itu artinya terpisah antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga biasanya di dalam sebuah persamaan yang seperti ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk sigma. Ya. Nah, keluarkan dulu 1/4 pi epsilon 0. Juga kita keluarkan Q. Jadi kita keluarkan Q-nya. Mengapa? Karena yang berderet itu adalah Q kecil 1, Q2, Q3, Q4. Sedangkan Q dengan 1/4 pi epsilon 0 tidak bukan dalam bentuk deret ya. Sehingga ini bisa kita tulis I itu dimulai dari 1 sampai dengan N jika sekiranya kita memiliki N muatan I. Jadi di sini adalah QI, tentu di sini adalah RI pangkat 2, kemudian RI. Nah, ini RI. Nah, inilah yang kita rumuskan sebagai gaya listrik. Nah, kemudian sesuai dengan pernyataan persamaan 32 bahwa apabila muatan Q ini kita tiadakan, kita hilangkan, maka di titik sini akan timbul medan listrik. Nah, tentu mekanisme untuk menentukan medan listriknya adalah membagi, katakanlah ini persamaan 41, kita membagi persamaan 41 ini dengan muatan Q ya, sehingga kita dapatkan seperti berikut ini. Jadi E-nya kita bisa tulis E sama dengan F. Nah, kita bagi dengan I ya, sehingga di sini ada 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini Q, F-nya ya. Kemudian kita tulis sigma. Tadi kita dapatkan II per RI pangkat 2 RI topi. Nah, ini ya, kita bagi dengan I. Sehingga kita dapatkan medan itu adalah 1/4 pi epsilon 0 sigma dari I, ini sorry ada I 1 sampai dengan N. Nah, sama dengan terus I per RI pangkat 2 dikali dengan RI kopi. Nah, inilah yang kita sebut dengan
dan listrik. Jadi medan listrik itu adalah sebuah daerah atau wilayah di mana pengaruh muatan listrik masih ada. Nah, itu sehingga kelihatan di sini bahwa medan listrik itu sangat-sangat bergantung pada jarak muatan ke titik yang akan ditentukan. Tentu makin jauh R-nya, makin besar R-nya, maka pengaruh daripada muatan tersebut semakin berkurang atau medan listriknya semakin berkurang. Nah, baik sobat-sobat fisika, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya sangat banggakan. Nah, selain muatan discrete, kita mengenal juga ada namanya muatan kontinu. Jadi muatan kontinu itu artinya apa? Muatan tersebut berada di dalam sebuah benda ataupun tempat yang lain dan terdistribusi secara kontinu. Artinya tidak terpisah antar satu muatan dengan muatan yang lain, tetapi pada tempat pada benda tersebut terkumpul secara merata di setiap bodi ataupun badan daripada benda tersebut. Nah, muatan seperti ini yang biasa ya kita sebut sebagai muatan kontinu. Nah, ada 3 muatan yang bersifat kontinu yang akan kita kaji kali ini. Yang pertama adalah muatan garis. Jadi muatan garis, misalkan kita ambil contoh kawat. Jadi kawat, di dalam kawat itu ada muatan-muatan yang terdistribusi secara merata. Nah, itu kan tidak bisa kita pisahkan antara Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya. Yang jelas bahwa di dalam muatan tersebut terdistribusi secara merata. Nah, untuk itu kita lihat ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi seperti kayak ada sebuah kawat. Nah, di dalam kawat ini ada apa? Ada medan, ada muatan ya, ada muatan yang terdistribusi merata. Nah, tentu bagaimana bentuk formulasi medan di titik P yang disebabkan oleh muatan yang berada di dalam kawat ini atau dalam garis ini. Nah, perlu kita definisikan dulu terlebih dahulu buah besaran yang kita sebut dengan lambda, di mana lambda itu dinyatakan sebagai perbandingan antara dq, ya, jumlah muatan keseluruhan di dalam kawat dibagi dengan panjangnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai lambda atau muatan persatuan panjang. Nah, dengan demikian, karena menggunakan dq, maka otomatis di sini ada sebenarnya elemen-elemen yang kita sebut dengan elemen dq, sehingga pada titik sini akan timbul DE juga, ya. Jadi DE itu disebabkan oleh elemen muatan dq, sehingga bisa kita tulis medan pada titik P itu adalah DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat R topi. Nah, ini dia muatan daripada elemen medan listrik yang ditimbulkan oleh elemen dq. Sehingga jikalau ini kita ingin nyatakan dalam bentuk integral, maka akan kita dapatkan 1/4 di epsilon 0 integral dq R kuadrat R topi. Nah, ini adalah
medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan garis, misalnya kawat. Nah, selain muatan garis, kita akan mengenal juga ada yang kita sebut dengan muatan luas, seperti berikut ini. Nah, muatan luas. Nah, sama halnya dengan muatan garis, kalau untuk muatan luas maka kita terlebih dahulu definisikan sebuah besaran, yaitu muatan luas, yaitu tentu di sini adalah dq. Karena muatan luas maka di sini adalah dA, di mana A itu menyatakan luas. Jadi sigma itu adalah muatan persatuan luas, sehingga kita bisa tuliskan bahwa DE adalah 1/4 pi epsilon 0 dq per kuadrat R topi. Ya, dengan cara yang sama kita bisa tuliskan E itu sama dengan 1/4 pi 1/4 pi epsilon 0. Ini lupa ya. Ini masih ada di sini, perlu ditambahkan sedikit ya. Ini masih ada. Kalau misalnya dq-nya kita masukkan, ini kita masukkan dq-nya, maka ini bisa, sorry ya, saya lupa, 1/4 pi epsilon 0. Jadi kalau dq-nya dimasukkan, maka di sini jadi lambda, kemudian dl R kuadrat R topi. Oke, jadi dq-nya. Nah, sama halnya dengan ini, ya. Kita tinggal masukkan dq-nya itu adalah langsung saja masukkan dq adalah sigma. Nah, kemudian di sini adalah dA per R kuadrat kemudian R topi. Nah, ini adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan luas namanya. Artinya misalnya ada muatan yang berada pada plat-plat konduktor ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya, ada yang kita sebut dengan muatan volume, berarti muatan itu terdistribusi pada volume. Nah, bisa kita lihat. Nah, tentu dengan cara yang sama, terlebih dahulu kita definisikan. Ada sebuah besaran namanya rho. Rho itu adalah muatan persatuan volume, ya. Sehingga besarnya medan listrik pada titik P itu bisa kita tulis DE 1/4 pi epsilon 0 dq R kuadrat R topi. Dengan demikian kita bisa gantikan dq itu adalah rho dV, maka besarnya medan itu adalah rho 4 pi epsilon 0 integral. Nah, ini jadi dV R kuadrat R faktorial. Jadi dq-nya diganti menjadi seperti ini. Jadi ini adalah elemen volume. Nah, baik adik-adik mahasiswa yang saya sangat banggakan. Selanjutnya bagaimana bisa kita menerapkan ataupun menggunakan formulasi-formulasi medan tadi dalam beberapa kasus, ya. Yaitu untuk itu saya akan menjelaskan penerapan formulasi medan listrik pada dua kasus, yaitu dua muatan Q yang terpisah sejauh D, dan kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan muatan garis. Baik, kita langsung saja lihat. Nah, ini kita lihat dulu dua muatan sejenis. Jadi kita meninjau dua muatan yang sejenis. Bagaimana medan listrik yang ditimbulkan pas berada di tengah-tengah antar kedua muatan itu.
Jadi pada gambar ini terlihat ada muatan plus Q, kemudian ada juga muatan plus Q. Katakanlah ini muatan 1, ini juga muatan 2. Dan kita ingin menentukan berapa besarnya medan listrik yang ditimbulkan oleh kedua muatan tersebut yang diukur, dihitung atau diukur di tengah-tengah antar kedua muatan pada jarak Z. Nah, yang penting untuk kita ketahui bahwa jikalau hal seperti ini kita dapatkan, maka yang perlu itu adalah kita menggambar arah-arah daripada medan listrik yang ditimbulkan oleh kedua muatan tersebut. Nah, kita mulai dulu untuk muatan Q1. Muatan Q1 itu jaraknya adalah ke titik P adalah R ya. Jaraknya ke titik P adalah R. Nah, karena ini adalah positif, maka arah medannya adalah keluar, menjauhi muatan positif. Besarnya itu yang ditimbulkannya adalah E1. Nah, demikian pula Q2 akan menimbulkan medan listrik di titik P ya, dengan jarak R juga. Arah medannya adalah E2 yang arahnya keluar meninggalkan Q2. Nah, mengingat bahwa E1 dan E2 adalah sebuah besaran vektor, maka untuk menentukan E di titik P, maka kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan vektor. Baik, kita lihat dulu. Saya ini gambar ini, saya gambar ulang, saya perbesar di tempat ini. Maka yang kita harus ketahui dulu terlebih dahulu adalah E1 ya. E1 itu adalah 1/4 Pi epsilon 0, tentu plus Q ya. Nah, Q per R kuadrat. Nah, kita tidak perlu dulu menghitung arah vektornya. Mengapa kita tidak tuliskan arah vektornya? Kenapa? Karena kita sudah menggambarkan arahnya, terlihat secara jelas gambarnya di sini arah daripada vektor tersebut ya. Kemudian kita dapatkan juga E2 sama dengan 1/4 Pi epsilon 0, kemudian juga Q sama dengan R kuadrat. Nah, ternyata dari sini kelihatan bahwa E1 itu sama saja dengan E2. Jadi dilihat dari besarnya ya, dilihat dari besarnya E1 sama dengan E2. Nah, dengan demikian E1 ini jika kita proyeksikan ke sumbu X atau sumbu datar, maka sini kita akan dapatkan E1 cos theta. Oke? Dan juga di sini ya kita akan dapatkan E2 cos theta. Sudutnya sama, simetris ya. Nah, kemudian kita proyeksikan E2 ke sumbu tegak, sumbu katakanlah sumbu set ya, karena kita gunakan simbol set, maka kita dapatkan di sini E1 nah sorry, bukan cos ya, sin di sini. Bukan cos di sini, tapi sin. Kita dapatkan di sini sin theta, di sini sin theta. E1 di sini adalah cos theta dan di sini juga adalah E2 cos theta. Nah, dari gambar ini jelas terlihat bahwa untuk komponen arah mendatar, ternyata E1 sin theta dengan E2 sin theta itu saling bertolak belakang ya, saling bertolak belakang, sehingga kita katakan bahwa untuk E1 maupun E2, E1 sin theta dan E2 sin theta saling meniadakan, sehingga sigma sigma untuk EX itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi saya tulis untuk sigma PX itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita periksa untuk arah mendatar ya, arah sumbu set ya, karena kita gunakan set di sini maka ini arah sumbu set. Itu sigma, atau saya tulis saja
sigma E PZ-nya itu adalah dijumlahkan saja karena arahnya sama ya. Tentu dijumlahkan adalah E1 cos theta ditambah E2 cos theta. Nah, sehingga dari sini bisa kita tahu bahwa karena E1 sama dengan E2, maka bisa kita tulis, nah ini saya tulis saja EP ya, EP sama saja 2 E1 cos theta ya, 2 E1 cos theta, atau kita dapatkan, kita tinggal masukkan nilai E1 ya, ataukah nilai E2, terserah yang mana. Kenapa? Karena E1 sama saja dengan E2, maka kita dapatkan 2 sini 4pi epsilon 0 kali I R kuadrat. Di sini adalah cos theta ya, R kuadrat cos theta. Nah, ini adalah EP. Oke, kita sebutnya sebagai persamaan 10/1. Nah, selanjutnya kita lihat berikutnya ya. Nah, saya gambar ulang karena kenapa? Ada beberapa, jadi saya tulis ulang dulu. Yang kita dapatkan tadi EP sama dengan ya 2, ini 4pi epsilon 0, kemudian I R kuadrat adalah cos theta. Nah, kenapa saya tulis dari persamaan 10/1? Nah, kita harus tahu dulu untuk R kuadratnya berapa, karena kita ingin menyatakan EP ini sebagai fungsi set ya, sebagai fungsi set atau sebagai fungsi set dan D. Nah, tentu cos theta ini kita harus ubah, demikian pula untuk R kuadrat. Nah, dari gambar ini kelihatan ya, dari gambar ini bahwa karena ini Pitagoras, ini sudut 90, maka kita dapatkan bahwa untuk R kuadrat itu sama dengan ya, sama dengan Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2 ya. Karena kita pangkat 2 kan ini ya. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa R itu adalah Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2 itu adalah akar. Nah, gini. Itu R. Demikian pula halnya untuk cos theta. Nah, cos theta ini dia. Jadi cos theta itu kan sama saja dengan ini. Berarti cos theta itu adalah Z dibagi dengan R untuk cos theta. Kita dapatkan Z dibagi dengan R, sehingga kita dapatkan ini Z, kita bagi dengan R, maka dapat Z kuadrat 1/4 D pangkat 2. Nah, ini dia. Adalah cos theta. Dengan demikian, kalau ini kita katakan sebagai persamaan 1/1 ya, maka ini kita sebutnya sebagai persamaan 11/2, maka kalau persamaan 11/2 kita substitusi ke persamaan 11/1 ya. Jadi 11/1 itu sama saja dengan 10/1 tadi ya. Maka kita dapatkan EP itu sama dengan ya, ini kita hilangkan duanya, berarti bisa juga tetap kan, tidak ada masalah. Kita tetap tulis 1/4pi epsilon 0. Nah, ini kita tulis tetap 2q ya. R kuadratnya itu sama dengan Z kuadrat ditambah 1/4. Nah, kali cos theta itu adalah Z. Nah, akar Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2. Nah, gitu. Kali akar ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa gabung, kita bisa kumpulkan menjadi EP sama dengan 2q. Saya tulis dulu 1/4pi epsilon 0 kali 2q Z per, karena ini sama saja dengan, berarti dia pangkat 3/2 ya, tambah
seperempat D pangkat 2. Nah, ini pangkat 3/2. Nah, maka kita dapatkan persamaan 11/3. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin menganalisis lebih jauh persamaan 11/3 ini. Jadi analisisnya adalah kita lihat. Coba kita analisis. Jadi saya tulis ulang dulu bahwa EP tadi kita dapatkan 1/4 pi epsilon 0, kemudian 2 Q Z, ya. Kemudian Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2, ini pangkat 3/2. Jadi maksudnya bagaimana jika, jadi kita lihat dulu, jika kita pilih untuk kondisi Z jauh lebih besar daripada D. Jadi perbandingan antara Z jauh lebih besar daripada D. Jadi kalau Z-nya lebih besar daripada D, maka Z kuadrat ditambah, nah ini ya, sama dengan Z kuadrat. Oke, kenapa? Karena Z-nya jauh lebih besar daripada 1/4 daripada D. Sehingga otomatis Z pangkat 2 jauh lebih besar dibandingkan 1/4 D pangkat 2. Dengan demikian 1/4 D pangkat 2 itu bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya akan kita dapatkan EP sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ini 2 Q Z, ya. Karena sudah hilang tinggal Z kuadrat, maka Z kuadrat pangkat 3/2, maka di sini adalah Z pangkat 3. Sehingga kita dapatkan EP itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 pi epsilon 0 2 Q per Z kuadrat. Nah, ini seolah-olah sama saja apabila ada muatan 2 Q, tentukan berapa besar medannya pada jarak Z. Nah, tuh. Nah, berikutnya bagaimana halnya jika kita pilih untuk D-nya sama dengan 0. Jadi kedua muatan menyatu, ya, satu sama lain, kedua muatan menyatu sama satu sama lain, maka medan listrik yang ditimbulkannya karena D-nya sama dengan 0, maka Z kuadrat 1/4 pi epsilon 0 2 QZ per Z pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 1/4 pi epsilon 0, ya, 1/4 pi epsilon 0 2 Q per Z kuadrat. Nah, ini dia hasilnya. Artinya apa? Bahwa untuk dua jenis muatan positif, untuk kondisi D sama dengan 0, itu sama saja pada saat kondisi Z lebih besar daripada D. Nah, itu. Nah, mengapa ini saya tampilkan? Karena nanti untuk muatan yang tidak sejenis akan berbeda, ya. Jadi sengaja saya tampilkan untuk dua kasus ini. Kenapa? Karena untuk muatan yang tidak sejenis akan menghasilkan berbeda. Nah, sekarang kita lihat untuk muatan yang tidak sejenis. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, tentu dengan cara pendekatan tadi, maka kita dapatkan bahwa untuk muatan Q arahnya adalah E1, kemudian untuk muatan Q minus Q arahnya adalah E2. Nah, tapi arahnya E2 ini tidak menuju keluar Q2, tetapi menuju ke negatif Q, muatan negatif Q. Kenapa? Karena muatannya adalah negatif, sedangkan yang positif adalah keluar. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tentu kita ingin memproyeksikan kedua jenis kedua medan ini. Tentu dengan cara yang sama kita dapatkan tadi bahwa E1 itu adalah 1/4 epsilon 0, ya. Tentu adalah ini Q. Nah, Q sama dengan R kuadrat
kemudian E2 seper 4pi epsilon 0 I per R kuadrat juga. Nah, mengapa saya tidak masukkan nilai minus? Ya, ingat nilai minus itu bukan ukuran kuantitas, tetapi hanya menunjukkan arah. Karena di dalam persoalan ini kita sudah gambarkan arah-arahnya dan kelihatan secara jelas melalui gambar, maka kita tidak perlu memasukkan nilai minus karena kita sudah tahu bahwa E2 itu arahnya menuju ke minusnya. Jadi sehingga pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan skalarnya. Nah, dari sini kita sudah tahu juga bahwa ternyata E1 itu sama dengan E1 itu sama dengan E2 ya. E1 itu sama dengan E2. Nah, sekarang kita lihat E1 itu kalau kita proyeksikan ke sini maka kita dapatkan E1 cos theta. Oke. Di sini proyeksikan ke sini maka kita dapatkan adalah E2 ya cos theta. Nah, kalau di sini maka kita dapatkan apa? E1 sin theta. Demikian pula halnya untuk E2, kita proyeksikan ke arah sumbu datar, maka kita dapatkan E2 sin theta. Ya. Sehingga besarnya medan listrik yang bekerja di titik P yang ditimbulkan oleh muatan plus Q dan minus Q adalah hanya untuk daerah sumbu X saja memiliki medan, sementara untuk daerah sumbu Z, arah Z ini itu saling meniadakan. Jadi ini saling meniadakan. Dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa TP langsung saja ya saya tulis 2, nah, bisa juga tulis dulu E1 sin theta ditambah E2 sin theta atau E1 ditambah E2 kali sin theta. Oke. Nah, karena kita sudah punya kita dapatkan bahwa E1 sama dengan E2, maka bisa saja kita tulis satu saja EP 2 kali E1 sin theta. Ya, 2 kali E1 sin theta. Dengan demikian kita dapatkan EP adalah tetap kita tulis 2 4pi epsilon 0 ya. Kemudian I R kuadrat kali sin theta. Nah, ini adalah persamaan 13,1. Jadi persamaan 13,1 itu adalah nilai EP. Nah, tentu kita harus cari dulu terlebih dahulu R dan theta ya. Kita harus terlebih dahulu cari R theta karena kita ingin menyatakan nilai EP-nya itu sebagai fungsi Z maupun sebagai fungsi D. Nah, kira-kira seperti ini ya. Terlebih dahulu saya tuliskan tadi lagi bahwa EP itu sama dengan 2. Di sini tadi kita dapatkan 4pi epsilon 0, kemudian di sini adalah Q, kemudian di sini adalah R kuadrat, ini adalah sin. Kita cari dulu R-nya. R kuadrat itu tak lain adalah kita dapatkan Z kuadrat ditambah 1/2D ini berarti 1/4 D pangkat 2, sehingga R-nya itu adalah akar Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2. Nah, 1/4 D pangkat 2. Oke, kita sudah tulis. Kemudian untuk sin theta, nah kita lihat sin theta itu adalah ini. Sin theta itu adalah panjang sisi di depan dibagi dengan R. Jadi tentu sama dengan 1/2 D ya. Tentu sama dengan 1/2D dibagi dengan R. Nah, kalau kita tulis D kemudian 2 akar Z kuadrat ditambah 1/4 D kuadrat. Nah, ini. Nah, persamaan-persamaan ini katakan dari sini 14
ini 14,1 ya. Nah, persamaan 14,1 ini, 14,2 ini kita masukkan ke 14,1 ya. Kita masukkan ke 14,1 sehingga kita dapatkan EP sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali, saya tulis 2Q. Nah, R-nya itu sama dengan Z kuadrat ditambah 1/4 D kuadrat. Ini kemudian untuk sin-nya ditulis D sama dengan, ini ada 2 akar Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2 akar. Nah, 2-nya bisa saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan 2. Kemudian kita akan dapatkan 1/4 pi epsilon 0 D. Nah, ini kalau kita gabung jadi Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2. Nah, ini pangkat 3/2. Ya, pangkat 3/2. Nah, yang ini di sini D ya. Nah, gitu. Pangkat 3/2. Nah, ini adalah EP. Kita tulisnya sebagai 14,3. Jadi 14,3. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis persamaan 14,3 ini ya. Kita analisis. Jadi saya tulis dulu 1/4 ya. Oh sorry, ada Q-nya di sini hilang. Oke. Ya, karena ada Q-nya ya. Sorry, ada Q. Oke. Oke, jadi 1/4 pi epsilon 0 ID. Nah, Z kuadrat ditambah 1/4 D pangkat 2 pangkat 3/2. Nah, kita coba analisis dengan cara yang sama tadi. Misalkan untuk Z besar daripada D, maka Z kuadrat ditambah 1/4 D kuadrat. Nah, ini sama dengan Z kuadrat ya. Sama dengan Z kuadrat. Jadi, sama dengan Z kuadrat. Sehingga kita dapatkan 1/4 pi epsilon 0 ID per, karena Z pangkat 2, Z pangkat berarti Z pangkat 3 ya, Z pangkat 3. Maka kita dapatkan ini. Nah, sekarang untuk kita ambil untuk D sama dengan 0. Nah, untuk D sama dengan 0, maka jelas EP-nya sama dengan 0. Jadi tidak sama tadi untuk muatan yang sejenis. Nah, itulah sebabnya bahwa apabila ada dua muatan dipisahkan pada jarak D, kita ingin menentukan medan listrik, maka inilah yang kita sebut dengan istilah lain adalah dipol, muatan dipol. Jadi muatan dipol itu memiliki dua kutub. Jadi persoalan muatan dipol ini banyak nanti akan kita pelajari pada saat kita mengkaji tentang persoalan kemagnetan. Jadi jelas ya. Jadi tadi waktu yang untuk muatan positif sesamanya positif, EP-nya itu tidak sama dengan 0. Tetapi EP-nya sama dengan untuk kondisi Z sama dengan besar daripada 0. Tetapi untuk muatan dipol itu EP-nya untuk kondisi D sama dengan 0. Apabila D-nya ini direkatkan satu sama lain antara positif dengan negatif, maka nilai EP-nya itu sama dengan 0. Oke. Sobat-sobat fisika, para mahasiswa adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan membahas kembali yang kedua, yaitu tentang menentukan muatan medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat bermuatan. Jadi oleh kawat yang panjangnya L. Nah, pada gambar ini ada sebuah kawat. Jadi sebuah kawat di mana di dalam kawat itu terdistribusi secara merata adalah muatan-muatannya, terdistribusi secara merata muatan-muatan.
Nah, kita ingin menentukan berapa besarnya medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat itu, diukur pas di tengah-tengahnya, sejarak set. Nah, ini perlu saya jelaskan karena ini adalah muatan distribusi secara kontinu, maka mekanisme di dalam menentukan medan, maka terlebih dahulu kita memilih sebuah elemen, namanya elemen deki. Di sini juga adalah elemen deki. Nah, elemen deki ini panjangnya dari titik nol kata adalah X, jadi bukan L ya, karena di sini masih dalam aspek kategori variabel, jadi jaraknya X. Jadi kalau panjang keseluruhannya itu adalah L, di mana secara sistem koordinat, kalau di sini titik nol, maka di sini adalah min 1/2 L, dan di sini adalah 1/2 L. Nah, begitu mekanismenya. Jadi langkah awal kita memilih elemen deki yang jaraknya adalah X, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, mengapa demikian? Karena elemen deki inilah yang akan kita gambarkan arah medannya. Jadi arah medannya, ya, arah medannya. Karena elemen dekinya adalah positif, maka arah medannya untuk E2, ini katakan elemen kedua, itu arahnya E2, sedangkan untuk E1 arahnya ke E1, ya. Arahnya E1, jadi inilah arahnya. Oke, nah setelah kita menentukan elemen deki, maka langkah berikutnya kita mencoba menganalisis komponen-komponen E1 maupun E2. Seperti pada gambar itu terlihat, ya, terlihat ada DE1 maupun DE2. Jadi bukan lagi E1 karena sudah dinyatakan dalam bentuk muatan kontinu. Nah, terlebih dahulu kita rumuskan dulu DE1. Nah, DE1 itu kita sudah dapatkan yaitu 1/4 pi epsilon 0 dq per r kuadrat, ya, dq per r kuadrat. Jadi dq per r kuadrat. Demikian pula untuk DE2 kita dapatkan 1/4 pi epsilon 0 dq per r kuadrat. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ini DE ini kita proyeksikan di sini DE2. Nah, karena theta di sini, maka ini adalah sin theta. Di sini DE1 juga adalah sin theta. Maka yang di sini kita proyeksikan, maka di sini kita dapatkan DE1 cos theta. Di sini kita dapatkan DE2 cos theta. Sehingga secara keseluruhan, ya, untuk medan listrik di titik P itu hanya ada pada arah sumbu Z, sementara arah sumbu X-nya atau mendatar itu sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan DEP ini dalam arah sumbu Z itu sama dengan ya, ingat, sorry, ini saya jelaskan dulu bahwa ternyata di sini, dari sini kita dapatkan bahwa DE1 sama saja dengan DE2, ya. Coba kita lihat persamaannya, sama aja, ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini DE1 ditambah DE2, ya. DE1 ditambah DE2, sehingga DE1 itu kalau kita tuliskan sama dengan bisa kita tuliskan karena sama, karena bisa kita tuliskan DE1 saja, ya, DE1 saja. Sehingga kalau kita tuliskan, kita ganti 1/4 pi epsilon 0 kemudian dq per r kuadrat. Nah, DE1 itu berapa? Sorry, ini ada satu sedikit saya lupa, ya. Nah, ini mestinya saya tulis cos theta ditambah DE2 cos theta. Nah, karena ini sama maka ditulis saja cos theta. Oke, udah betul, ya, sudah betul. Jadi cos theta. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dq itu tak lain adalah lambda dl, ya, lambda dl.
karena dq di sini sudah berubah jadi dl itu adalah lambda dl. Karena kita mengambil di sini l itu panjang dan ternyata dalam perumusan ini kita menggunakan dx. Jadi bisa kita ubah karena x itu juga adalah sebuah variabel ya, sehingga bisa kita tuliskan lambda dx karena kita gunakan dx. Sehingga kita dapatkan dpz sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Jadi lambda dx r kuadrat cos theta. Ini persamaan berapa? Kita tulis persamaan 16. Persamaan 16 1 ya. Persamaan 16. Oke, masih ada lagi satu kesalahan. Oke, saya lupa tulis angka 2 di sini ya. Nah, ini ada angka 2. Maka di sini ada angka 2. Oke. Udah betul semua ya. Nah, selanjutnya persamaan ini kita coba kita coba menganalisis lebih jauh karena kita ingin menyatakan bahwa medan listrik itu sebagai fungsi set ya, sebagai fungsi set dan L ya, sebagai fungsi set dan L. Nah, untuk itu kita coba saya tulis ulang kembali dulu. Kita dapatkan dpz tadi adalah 2 ya. Nah, ini ada 2 ya. Tidak apa-apa, saya hilangkan 2-nya saja. Jadi 2 dibagi 4 tinggal 1/2. 1/2 pi epsilon 0 ya. Nah, ini lambda dx saya tulis ulang. Kemudian r kuadrat sama dengan kali cos theta. Katakan ini adalah 17/1. Nah, kita periksa satu persatu untuk r dulu. R itu tak lain adalah x kuadrat ditambah saya mulai dulu setnya. Set kuadrat sama dengan apa? Set kuadrat ditambah x kuadrat ya. Ini. Jadi ini dengan ini. Itu adalah R pangkat 2. Sehingga kita dapatkan R itu sama dengan set kuadrat ditambah x kuadrat akar. Kemudian kita cari lagi untuk cos theta ya. Cos theta itu tak lain adalah set per R ya. Set per R. Sehingga kita dapatkan cos theta itu adalah set bagi akar set kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, gitu. Nah, kalau persamaan-persamaan katakanlah 17/2 ini kita masukkan ke persamaan 1. Jadi kalau misalkan 17/2 kita masukkan ke persamaan 17/1 yang ke sini ya. Ini, maka kita akan dapatkan DEP itu adalah 1/2 epsilon 0. Kemudian kita tulis dulu lambda x, kita ganti dengan R-nya adalah set kuadrat ditambah x kuadrat. Oke. Kemudian dikali dengan set akar. Set kuadrat ditambah x kuadrat. Oke, ya. Karena cos theta-nya kita ganti. Ya, sehingga kita dapatkan 1/2 pi epsilon 0 lambda dx. Ini setnya saya pindahkan ke depan saja setnya ya. Pindahkan ke depan ini sini set karena ada set di sini lambda dx. Kemudian ini dengan ini tentu bisa jadi pangkat 3/2. Nah, pangkat 3/2. Nah, ini. Nah, setelah kita dapatkan persamaan yang terakhir ini, maka selanjutnya kita lakukan prosedur prosedur integral ya. Kita lakukan prosedur integral. Kita lakukan prosedur integral. Jadi kita lakukan prosedur integral, yaitu tentu tadi saya tulis ulang dulu bahwa DEP Z itu sama dengan
Ya, kita tulis dulu lambda set, saya keluarkan saja dulu ya. Lambda setnya itu adalah 2pi epsilon 0 ya, dx, kemudian set kuadrat ditambah x pangkat 2, di sini pangkat 3/2 ya. Pangkat 3/2. Oke, sama saja ya. Nah, setnya ini sini, nah lambda setnya saya gabung, oke, sama. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari integral. Nah, ini perlu saya luruskan dulu lambda set karena dia konstan 2pi epsilon 0, maka integral ya di sini kita dapatkan dx sama dengan z kuadrat x kuadrat pangkat 3. Nah, batas integrasinya adalah 0 sampai 1/2L. Mengapa bukan batas integrasi yang kita pilih adalah min 1/2L sampai dengan 1/2L? Kita tidak gunakan min 1/2L sampai dengan 1/2L. Kenapa? Karena dari awal kita menganggap bahwa geometri ini adalah sifatnya simetris. Satu. Kemudian kedua, dan kita sudah mengali duakan. Jadi sudah kita kali dua. Jadi bentuk ini sama saja dengan ini, maka cukup ini yang kita ambil karena kita sudah kali 2. Sehingga batas integrasi yang kita gunakan adalah 0 sampai 1/2L. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang persoalannya bagaimana mekanisme untuk mengintegralkan ini. Jadi mengintegralkan persamaan integral ini tentu ini sedikit agak rumit ya, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Membutuhkan waktu yang relatif lama, tentu kita akan menggunakan permisalan trigonometri di dalam menyelesaikan integral itu. Namun demikian, saya menganggap bahwa para mahasiswa, adik-adik sekalian, ya, sobat-sobat fisika sekalian yang sudah masuk kepada tingkat advance, maka hal yang seperti ini kita tidak perlu turunkan lagi dengan secara matematik, cukup kita menggunakan tabel. Karena saya yakin kalau kita akan selesaikan, bisa kita selesaikan, tetapi hanya membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, kali ini saya hanya mengutip sebuah tabel seperti yang tertera pada kelihatan pada layar monitor. Nah, sehingga kalau misalkan saya tulis ulang dulu, EPZ tadi itu sama dengan berapa ya? Ya, lambda set, kita dapatkan lambda set 4pi, betul 4pi epsilon 0 ya. Oh sorry, bukan 4pi epsilon 0, tapi 2 karena ya. Oke, sama dengan 2. Nah, 2pi epsilon 0 integral dx. Ya, integral dx kemudian set kuadrat ditambah x kuadrat pangkat 3/2. Ini batas 0 sampai dengan L/2. Nah, kita lihat model ini kan sama dengan ini. Jadi dalam hal ini set itu sama dengan A, x-nya itu sama dengan x. Modelnya kan sama pangkat 3/2. Sehingga dengan menggunakan grafik itu, tabel itu, maka kita dapatkan lambda set sama dengan 2pi epsilon 0. Nah, hasil integralnya karena di sini adalah x, maka kita tulis x bagi, kemudian di sini a kuadrat, berarti ini adalah set kuadrat. Kemudian akar set kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, inilah hasil integral daripada fungsi ini tadi. Batas dari 0 sampai dengan 1/2L. Nah, dengan demikian kita tinggal memasukkan batas integrasi lambda set 2pi epsilon 0, kita masukkan dulu untuk 1/2L bagi set kuadrat ya, akar set kuadrat ditambah 1/4L kuadrat. Nah, ini karena ini 0, kita masukkan 0, hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, ini setnya sudah bisa hilang ya. Sehingga kita dapatkan EP, ini adalah 1/2 turun ke sini jadi 1/4.
ya. Jadi 1/4 ini lambda ya, bukan X. Nah, ini lambda. Nah, ini lambda, sehingga lambda L, nah, sehingga kita bisa tulis lambda L ini sudah 4pi epsilon 0. Nah, ini ada set keluarga, keluar ya, karena set sudah hilang maka tinggal set. Nah, di sini set, kemudian kali L. Nah, ini akar set kuadrat ditambah 1/4 L pangkat 2. Betul ya? Nah, ini set kuadrat karena set sudah hilang ini. Inilah hasil untuk medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat. Oleh kawat yang panjangnya L yang diukur dari tengah-tengah. Nah, sekarang coba kita analisis. Coba kita lihat analisis. Nah, kita pilih untuk set lebih besar daripada L. Artinya jaraknya jauh dibanding dengan L. Maka set kuadrat ditambah 1/4 L kuadrat ini sama saja dengan set kuadrat ya. Karena set kuadrat lebih besar. Sehingga EP-nya yang kita dapatkan itu adalah lambda L. Ini tidak ada L-nya ya. Ini 1/4 ya. 1/4 lambda L per 4pi epsilon 0 ya. Set ya. Nah, karena kalau sudah hilang ini kemudian akar, maka hasilnya sini adalah 1/4 set ya. Dengan demikian kita dapatkan di sini lambda L 4pi epsilon 0 kali set kuadrat. Oke. Ini yang pertama. Nah, sekarang kalau misalkan kita pilih kasus yang berikutnya untuk L yang panjang, tak berhingga. Jadi panjang kawatnya cukup panjang sekali, tak berhingga. Nah, kalau itu maka berlaku bahwa set kuadrat ditambah 1/4 L kuadrat ini sama dengan 1/4 L kuadrat. Ya. Jadi kenapa? Karena L yang panjang. Sehingga kita dapatkan EP sama dengan lambda L 4pi epsilon 0 kali set karena nilai ini sama dengan 1/4 L kuadrat, maka di sini sama dengan 1/4 ya. Ya. Oh, bahkan bukan 1/4 ya, sama dengan 1/2 L ya. Sama dengan 1/2 L. Oke. Jadi sama dengan 1/2 L. Sehingga L-nya hilang, ya, sehingga L-nya maka EP kita dapatkan 2 kali lambda, ya, 2 lambda dapat 4pi epsilon 0 kali Z. Nah, ini dia medan medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat bermuatan kontinu. Baik. Sobat-sobat fisika, adik-adik mahasiswa yang saya sangat banggakan, demikianlah sekilas perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bisa difahami, mudah dimengerti. Insya Allah kita akan membahas lebih jauh lagi tentang penerapan medan listrik pada kasus muatan yang terdistribusi secara luas. Jadi muatan luas ya. Kita akan mencoba menerapkan dan selanjutnya nanti akan untuk muatan yang terdistribusi pada muatan volume. Mohon maaf ya atas segala kehilapan dan kekurangannya. Semoga perkuliahan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.